Boleh boleh mulai ngeliputnya jam berapa kak? Apa? Mau sekarang aja mau pulang kalau boleh dipanggil. Oke, ada yang udah kenal sama Mbak Dewi? Ada yang sudah tahu? Sering lihat di mana? Di TV, apalagi waktu zaman COVID ya. Oke, beliau bernama Dewi Nur Aisyah, SKM MSc DIC PhD, dan seorang dengan latar pendidikan Doctoral Degree University College London, United Kingdom, Master Degree Imperial College London, United Kingdom, and Bachelor Degree Universitas Indonesia, Indonesia. Saat ini beliau juga merupakan seorang honorary lecturer, head of primary care tribe and health information expert, senior epidemiologi and informatik advisor, dan wakil sekretaris jenderal 2, serta eksekutif komite CHIP Concertia. Kak, Mbak Retminya boleh keluarin aja kali ya untuk belum keluar aja ya sekarang aja ya biar waktunya nggak banyak kebuang. Oke, selanjutnya insya Allah alhamdulillah karena Mbak Dewi sudah hadir di tengah-tengah kita, kepada Mbak Dewi dipersilakan. Gemar 2021, Masya Allah, aku itu ketemunya online, alhamdulillah hari ini bisa ketemu Mbak Dewi langsung. Mulai aja gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan manusia dengan Islam. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Segala puji bagi Allah yang masih meringankan langkah-langkah kaki kita menuju pintu-pintu kebaikan. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin, di siang ya, pagi menuju siang hari ini berkesempatan ketemu dengan akhwati fillah semua gitu ya. Saya nggak akan bilang ngasih materi, enggak lah ya, nggak materi. Lebih ke sharing aja, sharing ke teman-teman dulu berkaitan dengan tema yang dititipkan oleh teman-teman panitia. Hari ini kita diskusinya tentang apa nih? Masih tentang pernikahan. Ya, ketika Allah tidak pernah mengecewakanmu. Nah, ini kalimatnya berat nih sebenarnya. Ketika Allah tidak pernah mengecewakanmu. Kadang kita suka lupa, kadang kita suka kecewa gitu gak sih nerima keadaan gitu ya. Padahal kalau kita resapi lagi, itu benar gitu. Pada hakikatnya Allah gak pernah ngecewain kita, tapi kita yang sering ngecewain Rob kita gitu kan ya. Nah di hari ini nanti mungkin akan sharing sedikit karena temanya ada sebelum pranikah, ada yang pernikahan. Boleh tahu dulu siapa yang sudah nikah, angkat tangan?
Siapa yang sudah menikah angkat tangan? Oh, Masya Allah. Yang masih single angkat tangan. Oh, banyak juga yang masih single, Masya Allah. Oke, jadi hari ini, ya, boleh nggak apa-apa. Jadi kita hari ini sedikit gitu ya diskusi mengenai ketika Allah tidak pernah mengecewakanmu. Tapi saya akan bawa dulu nih masuk ke dalam titik pranikahnya dulu sebelum masuk ke pernikahannya. Kebetulan banyak yang single juga gitu ya yang hadir. Kalau kita coba lihat balik gitu ya, Dr. Bilal Philips pernah bilang, apa yang kita lakukan di masa muda, masa ini yang akan menentukan bagaimana kita akan di hari tua. Kita di hari akhir gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah selama misalnya kita masih punya kesempatan nih masih jadi single gitu ya. Single udah ngapain aja nih? Karena nanti pasti kalau sudah menikah, sudah punya anak, ini amanahnya bertambah-tambah, bukan berkurang. Jadi pada saat masih single artinya harus dimaksimalkan apa yang bisa kita kerjakan. Mungkin yang pertama dulu, teman-teman bisa nyebutin gak ya? Kalau saya nyebut ini adalah single tapi bukan sembarang single. Kita belajar dari para sahabat gitu ya di zaman Rasulullah SAW. Ternyata kita banyak ketemu contoh single tapi bukan sembarang single. Siapa yang pernah dengar Ali bin Abi Thalib? Pernah lah ya semuanya. Ali itu keren banget loh. Dia masuk Islam termasuk kelompok-kelompok awal. Dan tahu nggak masuk Islam umurnya berapa tahun? Enggak, 10 tahun. Bayangkan masuk Islam umur 10 tahun dan punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhannya adalah Allah gitu ya, Rabb segala pencipta, dan punya keyakinan besar bahwa Islam adalah agama yang benar di usia 10 tahun. Nah ini nih yang disebut single tapi bukan sembarang single gitu ya. Singlenya luar biasa, value-nya besar, value-nya tinggi. Atau yang kedua gitu ya, ada juga namanya Usamah bin Zaid yang sudah ditunjuk menjadi panglima perang. Umurnya berapa ada yang tahu? Usamah bin Zaid sudah menjadi seorang panglima perang di usia ke-18 tahun. Kita udah ngapain ya 18 tahun ya? Kita masih belajar, bahkan kita masih dalam kondisi mau ngambil jurusan apa ya gitu. Saya salah jurusan gak ya? Pada masa itu Usamah udah gak pakai bimbang-bimbang galau gitu ya, udah jadi panglima perang. Kalau ditunjuk jadi panglima perang artinya apa? Pemikirannya harus matang, kedua logikanya harus jalan, yang ketiga bisa mengambil keputusan. Yang maslahatnya bukan hanya untuk diri sendiri tapi ratusan dan ribuan pasukan perang. Luar biasa ya, amanahnya 18 tahun sudah sebegitunya. Kenapa dibilang single bukan sembarang single? Atau yang ketiga, sudah bisa? Boleh, silakan. Untuk teman-teman peserta, karena di sini masih proses materinya, kalau dari tadi Mbak Dewi udah sampaikan beberapa nama, itu materinya kita boleh dilihat di grup peserta. Ya. Jadi ada PowerPoint slide yang bisa dilihat juga. Saya masih di slide ketiga kok. Lagi di bagian single bukan sembarang single. Atau contoh yang ketiga. Nah, ini yang ketiga ini adalah salah satu calon menantu idaman. Namanya Mus'ab bin Umair ini yang luar biasa, udah ganteng, pintar lagi, soleh pula. Nah, kurang apa coba? Nah ini diminta sama Rasulullah, ditunjuk gitu ya pada saat itu, bahkan untuk berdakwah ke sebuah negeri yang dibayangkan masih sangat muda, udah diminta berdakwah. Karena punya kepiawaian dalam berbicara, bernegosiasi, menyampaikan kebenaran. Luar biasa sekali. Ada Ibnu Abbas juga sudah menghafal hadis sejak usianya masih anak-anak. Dan yang terakhir adalah kita sudah sering dengar ceritanya Sultan Muhammad Al-Fatih gitu ya. Al-Fatih seorang pemimpin yang memang diutus dengan yang memiliki pasukan-pasukan terbaik dan adalah pemimpin terbaik gitu ya. Sampai dengan Allah berikan sebuah kemudahan untuk menaklukkan Konstantinopel. Nah kalau kita coba balik kembali gitu ya di surat Al-Kahfi ayat 13, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Kita masuk nih sebenarnya di golongan pemuda-pemuda, tapi ada syaratnya. Ternyata yang Allah kasih petunjuk harus apa dulu? Harus beriman kepada Allah. Beriman yang tidak hanya sekedar ucapan,
beriman yang ternyata harus dilaksanakan, harus dijalankan dan ada pembuktian. Jadi tidak sekedar bilang aku beriman sama Allah. So what's the proof? Apa buktinya, apa kita beriman sama Allah? Kalau kita beriman sama Allah artinya kita bergerak dan berjalan mengikuti apa yang Allah perintahkan. Kita bergerak, kita melangkah menjauhi apa-apa yang Allah nggak suka. Itu namanya beriman. Yang tidak hanya sekedar diucapkan melalui lisan, tapi diyakini dalam hati, dilaksanakan dengan perbuatan. Nah ini, dan untuk orang-orang yang punya keimanan yang besar kepada Allah, Allah akan buka, Allah akan kasih petunjuk yang luar biasa. Allah akan kasih kemudahan dari pintu-pintu yang gak pernah kita bayangkan. Jadi jangan pernah kaget gitu ya, kalau ada teman-teman mungkin ngerasa bahwa saya udah ngerjain segala sesuatunya gitu ya. Tiba-tiba ketika kita bergerak karena Allah, pintu kemudahan itu dibuka dengan begitu mudahnya. Mau ngerjain A lebih dipermudah, mau ngerjain B lebih dipermudah gitu ya. Atau bahasa sederhana saya misalnya kalau yang dirasakan gitu ya, pada zaman-zaman masih kuliah, pernah gak sih teman-teman ngerasain mau ujian, ada yang belajarnya banyak, ternyata gak keluar. Ada juga yang belajarnya sedikit, keluar semua. Pernah gak ngerasain? Iya ya. Atau pernah juga kita ngerasain, ini seharian ngerjain pekerjaan, kok sampai sore baru cuma dapat 1-2 pekerjaan. Kayaknya gak produktif banget gitu ya, stuck di satu kerjaan. Tapi ada juga masanya di hari yang lain gitu ya, kita mengerjakan sesuatu produktif banget dari pagi sampai sore, bisa ngerjain 10 list to do misalnya. Apa sih yang membedakan gitu ya? Pada saat kita berjalan, bergerak, melangkah, melaksanakan setiap aktivitas, sesederhana teman-teman ngampus, teman-teman mau kerja, ibu-ibu di rumah, bantu ngurus anak gitu ya. Itu semua ketika diniatkan lurus hanya karena Allah, kemudahan akan datang dari pintu yang tidak disangka-sangka. Yang awalnya kita ngerasa, kok kayaknya susah ya, kok kayaknya sulit. Tapi ternyata Allah akan bukakan pintu-pintu kemudahan. Maka teman-teman kalau ditanya masa muda harus ngapain gitu ya. Nih kebetulan banyak yang masih single tadi nih. Bahkan yang gak single pun tetap kita punya kewajiban untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Karena namanya belajar itu gak pernah ada kalimat selesai. Gak pernah kita bisa bilang, saya udah selesai sekolah, saya gak perlu belajar lagi. Enggak. Namanya ilmu Allah itu sangat luas dan kita terlalu kecil atau kita terlalu merasa besar kalau sudah ngerasa kita udah tahu segalanya gitu ya. Sedangkan ilmu Allah saja begitu luasnya di dunia. Jadi yang pertama, masa muda harus ngapain? Yang pertama adalah senantiasa menuntut ilmu. Allah suka sama orang-orang yang menuntut ilmu. Allah tinggikan derajatnya bagi mereka yang cinta sama ilmu. Nah ini kita lurusin lagi nih, kadang kita suka salah. Kadang kita ngerasa, Mbak, saya mau kuliah dari SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3. Yang mau dikejar gelarnya apa ilmunya? Gelar itu bonus, wisuda itu bonus. Yang kita kejar tuh ilmunya. Insya Allah kalau kita ngejar ilmunya, kebermanfaatannya, kebarokahan ilmunya yang akan balik ke kita. Ini adalah saat-saat kita harus meluruskan niat kita. Jangan sampai salah gitu ya. Karena kadang kita ngerasa ini suka terjadi gitu ya, dan nggak sedikit lah. Kadang kita ngerasa saya pokoknya kuliah biar dapat gelar, kalau dapat gelar saya bisa kerja, saya dapat pendapatan gitu ya. Coba kita lurusin lagi niat kita. Kita belajar karena Allah, kita menuntut ilmu karena Allah. Jadi ilmunya itu pasti akan ada kebermanfaatan, ada kebarokahan ilmu yang kita dapatkan dari pintu-pintu yang Allah sediakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi. Teman-teman di sini tuh saya ngelihat ibaratnya muslimah itu layaknya sebuah kanvas gitu ya, yang punya warna-warna beda. Ada muslimah yang mungkin dominannya warna pink, ada yang dominannya ungu, ada yang dominannya hitam, ada yang dominannya putih. Artinya apa? Karakteristik muslimah itu beda-beda dan kita nggak perlu nyamain warnanya harus satu, enggak. Tapi yang Islam ajarkan adalah warna karakteristik apapun yang kita punya, semuanya bergerak menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama, potensinya beda-beda. Ada yang jagonya ngejahit, ada yang jagonya sinematografi, bisa aja kan? Ada yang jagonya masak, ada yang jagonya ahli matematika, ada yang jagonya engineering. That's fine. Itu adalah potensi kita, dan potensi setiap muslimah itu beda-beda. Nggak perlu semuanya sama. Tapi pada saat kita sama-sama bergerak menuju satu tujuan gitu ya,
yaitu bergerak karena keridhaannya Allah, insya Allah potensi itu tidak hanya memberikan manfaat, tapi akan mendorong dampak. Dampaknya bukan hanya untuk kita sendiri, tapi dampak untuk masyarakat yang banyak. Yang ketiga adalah gimana caranya bisa bermanfaat, mengukir prestasi, berkarya dan berdaya. Mumpung masih muda, nanti kalau udah menikah, udah punya anak, agak sulit untuk bergerak. Jadi dulu saya pada saat S1 lulus 3,5 tahun sebenarnya seneng gak seneng gitu ya. Seneng karena bisa menyelesaikan studi dengan lebih cepat, tapi gak senengnya adalah pada saat titel mahasiswa sudah tidak lagi saya pegang, kesempatan untuk mengikuti konferensi gitu ya atau kompetisi terbatas. Sama, nanti teman-teman akan merasakan pada saat sudah mulai memiliki pasangan, punya anak, ini akan punya amanah yang bertambah gitu ya, amanah yang bertambah. Maka lanjutannya, kalau tadi kita udah bahas lagi single harus ngapain, semua bergerak untuk menjadi single yang bukan sembarang single. Tugas keduanya apa? Tadi teman-teman di sini ada yang masih nunggu jodoh? Masih? Oh, Masya Allah. Nah sekarang kita masuk ke dalam sesi lanjutannya. Tadi udah sempat kita diskusikan dalam masa penantian, lagi single harus ngapain. Kita masuk ke satu fase setelahnya. Fasenya namanya fase menunggu. Tapi hakikatnya setiap dari kita itu nunggu, benar nggak? Sebelumnya kita kuliah, kita lagi SMA, kita nunggu kuliah. Udah kuliah nunggu lulus, udah lulus nunggu nikah, udah nikah ngapain lagi? Nunggu anak gitu ya. Tapi pada hakikatnya kehidupan kita tuh lagi nunggu. Bahkan kehidupan yang kita laksanakan saat ini hakikatnya adalah menunggu kematian akan datang. Dan gak ada yang bisa mengelak gitu ya dari kematian yang pasti akan datang. Cuma masalahnya adalah kadang kita ngerasa, kok saya lama banget ya Mbak belum dapet jodoh. Umur saya sudah berapa? 26, 28, 30 gitu ya. Kenapa akhirnya jodoh saya kok gak datang-datang? Nah, kalau bahasa saya adalah menunggu itu tidak selamanya semembosankan itu. Pertanyaannya bukan seberapa lama kita ada di ruang tunggu. Yang nunggu nikah ada yang nunggu sudah 5 tahun, mungkin ada yang nunggu 10 tahun, bahkan yang sudah menikah mau nunggu punya anak pun banyak. Yang nunggu 5 tahun, Mbak saya masih sudah menikah masih belum dikaruniai anak, sudah menikah 10 tahun belum dikaruniai anak. Maka menunggu ini bukan masalah seberapa lama, seberapa panjang waktu tunggunya, tapi apa yang sudah kita lakukan di ruang tunggu. Kita bisa nggak lebih produktif misalnya, menimba lebih banyak kebaikan misalnya, karena masa tunggunya nggak akan berkurang, jatahnya sudah Allah tetapkan. Yang menjadi pembeda, ada orang nunggu dia bisa mendulang banyak pahala, ada juga yang nunggu ya gitu-gitu aja. Karena dia memfokuskan dirinya kepada kenapa saya nunggu, bukan apa yang harus saya lakukan di ruang tunggu. Nah ini yang harus kita kejar ya. Jadi teman-teman muslimah akhwati fillah, jangan pernah merasa bahwa menunggu itu membosankan. Jangan. Menunggu itu bukan masalah seberapa lama kita menunggu, tapi apa yang sudah kita kerjakan di ruang tunggu. Maka lanjutannya, saat jodoh kita ngerasa kok gak datang-datang, teman-teman yang lain udah nyebar undangan, kita kadang datang ke kondangan udah ada yang bawa anak, kita masih sendirian aja gitu ya. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita ngerasa bahwa Mbak kok jodoh saya nggak datang-datang gitu ya. Jadi yang pertama bagi saya, akhwati fillah, pernikahan itu bukan masalah seberapa cepat atau seberapa lambat, nggak ada. Apakah pernah ada yang bilang orang yang nikahnya cepat lebih bahagia? Enggak. Apakah pernah ada yang bilang orang yang menikah lebih cepat pahalanya lebih banyak? Enggak juga. Setiap orang itu ada masanya, ada waktu yang sudah Allah tetapkan atasnya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menata hati kita atas setiap cepat dan lambat yang Allah tetapkan atas takdir-takdir kita. Itu yang paling penting gitu ya. Karena jodoh itu bukan masalah seberapa cepat, seberapa lambat, tapi gimana cara kita menjemput keberkahan dalam masa penantiannya. Itu yang paling penting gitu ya. Ada orang yang menikah cepat tapi ternyata sudah menikah cepat pun tidak memberikan dia manfaat. Bisa jadi gitu kan. Ada juga orang yang menikahnya mungkin usianya sudah lebih matang gitu ya, tapi ternyata keberkahan banyak hadir dalam pernikahannya. Jadi nggak ada yang pernah bisa menakar kebahagiaan seseorang dengan menikah lebih cepat atau lebih lambat. Nggak ada. Karena jodohnya kita itu sudah ada namanya, sudah ditentukan kapan waktu dipertemukannya. Balik lagi ke ruang tunggu, jangan fokus pada menggerutu, fokuskan pada perbaikan-perbaikan yang bermutu. Itu tugas kita gitu ya.
Maka next, kalau kita sudah akhirnya Allah sampaikan ke jenjang yang lebih tinggi, di jenjang pernikahan, luruskan lagi niat kita. Menikah buat apa sih, akhwati fillah? Menikah buat apa? Menikah buat apa menikah? Masya Allah, ibadah katanya. Maka kalau misalnya kita merasa bahwa pernikahan itu hanya sekedar sebuah tradisi budaya, kadang kita ngerasa kayak yang suka merasa tertekan, usia 25 belum menikah, karena mungkin budaya orang di sekitar situ nikah tuh harus cepat gitu ya, padahal nggak pernah ada takarannya kapan kita harus menikah gitu ya. Yang kedua, tujuan pernikahan bukan hanya sekedar memiliki anak, punya keturunan, that's not it gitu ya, tidak sesederhana itu, tidak semudah itu gitu ya. Kita harus meletakkan pernikahan menjadi sebuah kunci pengikat yang luar biasa. Kunci pengikat kita bahwa hakikatnya dengan menikah saya akan menghasilkan kebaikan yang jauh lebih banyak. Pernah gak kita kepikiran gitu? Jadi pernikahan itu bukan serta-merta ngerasa happy ketemu dengan pasangan hidup gitu ya, tapi kita jadikan jenjang pernikahan itu sebuah sarana untuk lebih dekat kepada surganya. Itu pernikahan yang jauh lebih indah, pernikahan yang jauh lebih barokah gitu ya. Tidak hanya sekedar menemukan siapa pasangan, tapi bergerak bersama dalam kebaikan. Nah, nyari pasangannya ini nih yang penting. Jadi nextnya teman-teman semua, kalau nanti kita akan mulai masuk, bahasa saya adalah awalnya single, sendiri, kemudian kita menikah gitu ya, jadi couple atau double, akhirnya punya anak satu namanya triple, punya anak dua quadruple gitu ya. Secara jumlah nambah, orang yang hadir dalam kehidupan kita tuh nambah gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Pada saat itu ada hal-hal yang sama bertambahnya. Bertambahnya orang dalam hidup kita artinya kita akan lebih lelah, betul? Lebih capek, betul? Lebih banyak berkorban pastinya, dan pasti itu akan bertambah-tambah gitu ya. Amanah yang kita pegang juga bertambah. Tapi dengan seiring bertambahnya orang dalam kehidupan kita, ada yang berkurang. Yang berkurang apa? Yang pertama adalah yang berkurang kesehatan kita. Pasti beda lah yang sudah melahirkan 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu ya. Pasti ngerasa perbedaannya, terutama untuk teman-teman yang sudah menikah. Kemudian apalagi yang berkurang, waktu istirahat kita berkurang, waktu luang kita berkurang. Yang sebelumnya masih single, masih punya banyak waktu luang, sudah punya suami, menikah, waktu luangnya bertambah sempit. Maka pada saat kita merasa, ya Allah ini kok hidup saya tambah banyak amanahnya, sudah sulit waktu bergeraknya gitu ya. Atau kalau kita ngerasa kapan saya bisa me time gitu ya, maka pada saat itu juga kembalikan kepada tujuan dan niatan awalan kita menikah gitu ya, agar Allah berikan kemudahan dan keberkahan dan kemudahan dalam setiap liku perjalanan. Maka nextnya, ini yang ingin saya sampaikan ke akhwati fillah semua, karena pertanyaan yang paling banyak masuk ke saya, terutama untuk akhwat-akhwat yang sudah menikah atau mau menikah tapi khawatir nanti kalau nikah saya bisa nggak ya Mbak, masih mau A, B, C, D gitu. Saya mau kuliah lagi, susah nggak ya Mbak nanti kalau misalnya kuliah keluar negeri, hamil, punya anak gitu ya, susah nggak ya? Maka bahasa saya adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara cinta dan juga cita. Kita punya cita-cita gitu ya, tapi kita juga punya cinta. Maka titik seimbangnya yang tengah kita cari gitu ya. Maka yang pertama, dan ini adalah kunci kalau ingin bisa seimbang antara cinta dengan cita, adalah harus punya pasangan dengan visi dan misi pernikahan yang sama. Itu kuncinya. Jadi ini terutama untuk akhwat yang masih single nih, masih mencari pasangan, pastikan pasangan yang sedang kita cari punya visi hidup yang sama dalam pernikahan. Karena ibaratnya gitu ya, kalau ini adalah sebuah kapal rumah tangga, kalau kita punya satu nahkoda, tujuannya sama, akan cepat nyampe ke sana. Tapi kalau ternyata yang satu mau ke kanan, satu mau ke kiri, nggak nyampe-nyampe gitu ya. Itu penting. Kenapa kita harus punya pasangan dengan visi dan misi pernikahan yang sama. Yang kedua, nanti bahasa saya adalah bagaimana caranya pasca menikah kita punya sinkronisasi cita. Apa sih? Karena sebelum menikah kita punya cita-cita, pasangan kita juga sama gitu ya, punya cita-cita. Gimana caranya sebelumnya hanya aku sama kamu, sekarang berubah menjadi kita gitu ya.
Artinya apa? Ada dua mimpi, ada dua cita-cita yang akhirnya kita satukan bersama. Nah ini penting, jangan sampai nanti salah satu cita-cita aja yang kita tuju gitu ya, tapi akhirnya dua-duanya nggak tercapai. Atau yang ketiga, dimulai dengan dibangun dengan landasan kerjasama, bukan sama-sama kerja, tapi kerjasama, dan kita harus paham bahwa pasangan kita itu nggak sempurna. Kadang kita suka lupa mengharapkan dapat pasangan yang super ideal gitu ya. Tapi ternyata pada saat sudah menikah kok nggak seperti bayangan saya. Nah ini hati-hati gitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa melibatkan Allah dalam setiap perkara, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ibaratnya adalah kadang kita kalau menikah suka ngerasa, ini kerjaan kamu, ini kerjaan saya. Enggak. Tapi namanya berfastabiqul khairat adalah kita berusaha sama-sama meringankan beban. Istri saya capek, saya bantu cuci piring misalnya gitu. Suami saya capek, saya bantuin bikinin kopi. Sesederhana itu. Berfastabiqul khairat, bersama-sama untuk mengejar kebaikan dan sama-sama saling mengingatkan kebaikan dalam keseharian. Karena kadang ada masanya yang perlu diingetin istrinya, ada yang perlu diingetin kadang suaminya. Kadang kalau cewek mungkin suka baperan gitu ya, ininya yang ngingetin. Atau ternyata terlalu tegas, istrinya yang ngingetin gitu ya. Maka kita lanjut, yang pertama dan paling utama teman-teman terutama yang belum menikah, sampaikanlah rencana kita sebelum menikah, bukan setelah menikah. Ini kadang suka kebalik, kita baru diskusi ke depan habis menikah mau ya, tapi ternyata diskusinya pasca pernikahan. Sulit kalau ternyata ketemu dengan titik-titik yang gak sesuai gitu ya. Maka pada saat masa-masa perkenalan, masa-masa ta'aruf gitulah ya, sebelum menikah dan memutuskan saya mau menikah dengan si fulan gitu ya, coba didiskusikan dulu rencananya. Saya mau setelah menikah mau lanjut sekolah, atau saya mau tinggal sama ibu karena ibu nggak ada yang ngejaga gitu ya. Ini kondisi setiap orang beda-beda, bahkan pasangan kita mungkin juga punya beban yang beda gitu ya. Atau bisa juga pasangan kita adalah laki-laki tertua, ayahnya sudah nggak ada, maka saya harus mengirimkan uang ke ibu saya setiap bulannya. Ini adalah kondisi-kondisi yang disampaikan sebelum pernikahan, bukan setelah menikah. Biar nggak terjadi huru-hara lah pas pernikahan gitu ya. Jadi dimulai dengan kejujuran, sampaikan rencana di awal pernikahan. Jadi kalau misalnya dulu gitu ya, kalau misalnya ada laki-laki yang datang melamar ke saya gitu ya, saya nggak akan minta sama yang datang ke saya gitu ya, saya nggak minta mereka itu punya pekerjaan mapan, harus sudah punya rumah atau kendaraan, enggak. Tapi saya bilang gini, saya cuma punya satu syarat, saya bilang. Syarat saya adalah saya ingin sekolah setinggi-tingginya, bermanfaat seluas-luasnya. Itu doang yang saya. Jadi kalau misalnya mau menikah dengan saya, siap nemenin sama-sama sekolah setinggi-tingginya gitu ya. Yang kedua tadi, bermanfaat seluas-luas. Dan alhamdulillah gitu ya, suami saya sampai dengan hari ini masih memegang janjinya. Jadi kita sama-sama nih, saya kuliah S2, saya selesai, suami S2. Saya S3, 2 tahun saya, suami saya juga mulai S3 gitu ya. Alhamdulillah sekarang sama-sama sudah lulus jadi doktoral. Dan pada saat pandemi kemarin gitu ya, qadarullah diminta membantu di Satgas Penanganan COVID-19 Nasional, saya izin, suami saya luar negeri. Boleh ganti ya? Coba lagi. Tes. Lebih jelas. Oke. Tes. Semoga lebih jelas. Jadi pada saat pandemi COVID-19 gitu ya, qadarullah saya diminta membantu di Satgas Penanganan COVID-19 Nasional. Dan ternyata subhanallah gitu ya, Maret 2020 itu kan pertama kali kasus COVID masuk, subhanallah lah ya, Indonesia tuh luar biasa. Kita nggak siap logistik, kita nggak siap laboratorium dan lain sebagainya. Dan saya diminta hadir di pusat. Saya diminta hadir di level nasional yang ternyata pengambilan kebijakan pun adanya di sana gitu ya. 3 bulan pertama itu subhanallah, hampir 7 kali 24 jam saya itu harus standby. Yang kalau orang lain bisa WFH pada saat awal-awal pandemi, saya tiap hari ngantor. Yang bukan jam kantor jam 8 ke jam 4 atau jam 8 ke jam 5 sore, enggak. Dari pagi saya baru pulang jam 12 malam, jam 1 malam saya baru pulang. Saya masih punya anak 1,5 tahun pada saat itu. Akhirnya apa? Saya telepon suami saya, dia masih S3 di Inggris. Saya minta dia pulang ke Indonesia, bantu jagain anak-anak. Saya izin sama ibu saya, izin sama ayah saya, izin sama anak-anak.
Nak, izinkan bunda mengabdi untuk negara. Nggak ada lagi waktunya, karena kan kita nggak bisa nunggu nanti dulu setahun lagi deh saya bantu gitu ya. Nggak bisa, kondisinya lagi darurat, ini sedang berbicara nyawa gitu ya. Dan kalau saya nggak punya pasangan dengan visi yang sama, itu debat gitu ya. Tapi karena sudah punya visi yang sama bahwa kita akan menciptakan manfaat seluas-luasnya, suami saya nggak pakai bantah, saya pulang sekarang. Langsung megang anak-anak pada saat itu. Jadi waktu itu si kecil anak pertama masih kelas 2 SD harus zoom-zooman, ingat gak sih kita pertama kali zoom-zoom gitu kan ya. Dia sendirian, begitu mandiri, gak dibantu sama orang tuanya. Subhanallah gitu ya, Allah kasih kemudahan. Bahkan anak saya bisa sendiri, karena neneknya gak ada yang ngerti teknologi gitu kan. Subhanallah, lagi-lagi kalau kita cantumkan setiap niatan, setiap langkah hanya dan karena Allah saja, kemudahan datang dari mana saja. Tapi yang kedua, kita cari support pasangan yang punya visi pernikahan yang sama. Sehingga pada saat tadi ada kondisi yang tidak terduga, tapi sudah punya nilai dan value yang sama, nggak pakai berdebat, dengan sangat cepat kita bisa mengambil keputusan, sama-sama bergerak dan melangkah untuk perbaikan orang banyak, gitu ya. Jadi itu yang pertama dan perlu banget sampaikan rencana teman-teman. Saya mau S2, saya mau S3, saya mau kerja di sini, saya mau ngapain, sampaikan di awal. Jangan pasca pernikahan, nanti keburu telat gitu ya. Dan yang kedua, kita harus paham bahwa pasangan kita bukanlah makhluk yang sempurna. Sama, kita juga bukan makhluk yang sempurna. Nanti tadi mungkin Umu udah banyak cerita gitu ya, kalau di rumah tangga terutama pasangan-pasangan awal konfliknya lebih banyak gitu ya. Ketemu dengan kondisi-kondisi yang gak ideal, ih kok dia gitu sih, ih kok dia gitu sih. Apalagi perempuan gitu ya, sukanya ditebak. Perempuan sukanya ditebak, laki-laki ini maunya apa sih gitu ya. Kita akan belajar perbedaan karakteristik yang sebenarnya secara fisiologis memang otak antara perempuan dan laki-laki itu beda gitu ya. Secara anatomi fisiologinya pun beda. Jadi kemampuan kita dengan kemampuan ikhwan itu beda gitu ya. Dan yang ketiga dan paling penting adalah bagaimana kita bisa berfastabiqul khairat dalam pernikahan, saling bahu-membahu, menciptakan kebaikan, berlomba-lomba dalam perbaikan dalam keseharian, mengarah kepada kerjasama gitu ya. Karena kayak tadi, nggak mungkin kita bisa menyelesaikan banyak hal kalau sendirian. Nah ini akhwati fillah gitu ya, kalau ada yang nanya, Mbak Dewi gimana caranya sih kok bisa S3 sama-sama suami gitu ya. Itu bukan sebuah hal yang dadakan, bukan hal yang tiba-tiba disulap, enggak, itu pakai perencanaan. Kita sama-sama merencanakan. Jadi suami pun kalau nyari universitas ya sama-sama di London, nggak nyari yang di luar London gitu ya, karena kita mau tinggalnya bareng gitu. Nggak, itu butuh perencanaan, butuh dimatangkan, dan pada akhirnya pada saat kita sama-sama S3 masih punya anak kecil, kita nggak menyewa khadimat gitu ya, kita nggak punya neni. Neni di sana gajinya sebulan bisa 20 juta. Beasiswa aja nggak cukup bayarin gitu kan. Jadi yang harus saya lakukan sama suami, tektokan setiap hari. Bayangkan saya lagi S3, suami lagi S3, kita sama-sama punya anak. Anaknya sekolah. Kalau anak sekolah di Inggris itu antar jemput wajib sama orang tuanya. Jadi nggak bisa jalan sendiri nak ke sekolah, nggak bisa, nggak boleh. Nanti diambil social service, dianggap nggak ada orang tuanya. Jadi harus wajib diantar. Bayangin kita tektokan setiap hari. Gimana caranya S3-nya bisa sama-sama selesai, anak pun pendidikannya terjangkau di sana. Dan alhamdulillah kita tinggal di wilayah muslim yang lumayan banyak, 50% lah ya. Tapi lucu, saya tinggal di Inggris itu sebuah wilayah daerah Tottenham, Seven Sister, satu station ke sana tuh pemukiman Yahudi. Banyak Yahudinya, di sini banyak muslimnya. Jadi gampang, tapi nggak ada masalah gitu ya. Nggak ada masalah karena di Inggris itu bagi saya adalah negara yang menjunjung perbedaan itu jangan sesuatu yang dibesar-besarkan. Karena bisa dibilang warga Inggris itu 50% itu original, benar-benar dari kakek nenek mereka, 50% itu udah pendatang semua. Yang dari India lah, dari Bangladesh, mau dari Pakistan, dari manapun banyak. Kita ketemu banyak muslim dari Afrika pun sama, banyak di sana. Cuma kalau kita nggak kerja sama tadi, nggak bakal ketemu. Bahkan kita bagi, oke, dalam seminggu saya ke kampus misalnya 3 kali, atau saya ke kampus 2 hari, suami 3 hari. Kemudian nanti kita bagi tugas lagi, hari ini siapa yang antar anak, siapa yang jemput anak. Kita punya satu kalender, itu kalender keluarga. Yang isinya suami saya tahu kapan saya akan ketemu supervisor, saya tahu suami saya kapan harus ketemu supervisor, atau ada kegiatan KBRI misalnya.
Kita begitu gas, karena kebetulan juga suami pada saat di Inggris menjadi ketua pengajian yang ada di London, pengajian Al-Ikhlas. Ini masyarakat Indonesia gitu ya, kita punya pengajian di sana. Dan yang kedua pada saat bersamaan menjadi ketua Kibar, Keluarga Islam Indonesia Britania Raya. Jadi se-Inggris gitu ya, itu ada perkumpulannya. Kenapa saya suka balik lagi S2 di Inggris, S3 di Inggris, saya ngerasa bahwa Islam di sana tuh luar biasa gitu ya. Bahkan komunitas mukimin muslimnya itu luar biasa, udah kayak saudara sendiri gitu. Dan alhamdulillah, jadi kalau kita nggak kerja sama nggak bisa tuh sama-sama ngejar kuliahnya beres gitu ya, anak masih kepegang, nggak akan bisa. Jadi harus kerja sama. Dan yang paling penting ini bahasa saya adalah pernikahan itu bukan membangun satu menara. Bukan hanya satu orang yang bersinar terang dengan prestasinya yang cemerlang, tapi pernikahan itu hakikatnya adalah mengangkasa berdua. Sama-sama nih, mau istri, mau suaminya, dua-duanya punya potensi. Tugas kita adalah bagaimana bisa sama-sama melejitkan potensi, sama-sama menggapai keberkahan yang hakiki. Itu yang penting gitu ya. Jadi pernikahan bukan membangun satu menara, tapi bagaimana kita bisa mengangkasa berdua, sama-sama mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting. Nextnya saya sempat sampaikan mengenai gas dan rem gitu ya. Ibaratnya bagi saya adalah pernikahan itu kita ketemu pasangan, tapi biasanya pasangan kita itu punya karakteristik yang bertolak belakang sama kita. Bukan sama gitu ya. Misalnya saya tipikal orang yang sangat sistematis. Suami saya enggak sistematis orangnya gitu ya. Saya orangnya runut, maunya perfect gitu ya. Suami saya enggak tuh gitu ya. Ibaratnya kalau kita bertemu pasangan itu panci sama tutup. Jadi ketemu sama pasangannya gitu ya. Dan kalau di sini saya suka bilang, saya itu orangnya suka ngegas, artinya pokoknya semua beres gitu ya. Suami tukang ngerem. Kalau udah saya sakit terutama, saya tipikalnya kalau sakit pun sebisa mungkin masih mengerjakan, suami saya bagian ngerem. Atau pada saat suami saya udah mulai ngerasa, wah ini kayaknya S3-nya agak lama nih, tiba saatnya saya untuk bantu ngegas, biar suami mulai ngerjain lagi S3-nya. Jadi ibaratnya adalah gas sama rem itu bagaimana menyeimbangkan peran kedua orang yang lagi sama-sama dalam sebuah bangunan rumah tangga untuk mencapai keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut aja. Saya nggak akan banyak bahas masalah cemburu, masalah istri yang lagi ngambek gitu ya. Ini menarik gitu, ini menarik kalau tadi mungkin udah banyak disampaikan mengenai konflik. Jadi kalau suami saya itu, misalnya saya lagi ngambek gitu ya, nggak mungkin lah cewek nggak ngambek, ada masanya cewek itu ngambek. Dan pernikahan itu nggak selamanya bunga-bunga, pasti ada sedihnya, ada marahnya, ada suka dukanya lah ya, nggak semuanya kesannya indah-indah gitu ya. Jadi kalau saya lagi ngambek gitu ya, suami saya bilang apa? Suami saya cuma bilang begini, kalau pada zaman Rasulullah saja yang namanya Khalifah Utsman, yang bahkan makamnya itu diizinkan bersanding dengan Rasulullah, istrinya marah, dia nggak ganti marah, dia terima. Apatah saya gitu, yang bukan seorang khalifah, bukan sahabat Nabi, masa istrinya ngambek saya ikutan ngambek gitu. Jadi bagaimana kalau kita punya konflik dalam rumah tangga, pastikan memilih pasangan yang paham dengan agamanya. Enaknya apa? Kalau terjadi konflik, kita akan kembalikan kepada Quran dan Sunnah yang mulia. Udah itu aja. Kita nggak akan balik ke kanan ke kiri lagi, karena kita punya satu pegangan, pegangannya sama, nggak pakai debat di sana. Jadi kalau misalnya pada saat itu lagi ngambek, ya udah biarin dulu, ya udah nanti minta maaf gitu ya. Tapi nggak perlu panjang-panjang berantemnya. Itu salah satu hal yang juga kita pelajari sama-sama. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berusaha mencoba menjadi teladan bagi generasi ke depan. Jadi kalau pepatah Arab suka bilang bagaimana mungkin bayangan itu lurus kalau bendanya bengkok. Gimana kita berharap punya anak-anak yang soleh dan solihah kalau itu nggak dimulai dari orang tuanya. Jadi jangan suka jadi joki, bahasanya gitu ya. Kalau joki itu kan udah anak saya aja saya nggak usah, udah anak saya aja saya nggak usah, itu namanya joki gitu ya. Tapi kalau pepatah Arab bilang gimana mungkin kita mengharapkan punya anak yang soleh dan solehah kalau itu nggak dimulai dari orang tuanya. PR-nya dari kita dulu nih, kita yang ngajarin, kita yang menjadi cermin, kita yang menjadi tujuan terbaik, teladan terbaik bagi anak-anak kita. Karena kita ingat lagi gitu ya, di hadis riwayat Ahmad, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Sebelum ke akhir gitu ya, saya punya waktu berapa lama lagi?
5 menit lagi, siap. Jadi kalau misalnya saya sampaikan gitu ya, kalau kita tadi berkata bahwa Allah itu nggak pernah ngecewain kita gitu ya, dan kita tadi membahas mengenai pernikahan, maka biarkanlah cinta kita, cinta kepada Allah, cinta yang paling mulia yang akan menjaga keistiqomahan kita dimanapun kita berada. Teman-teman yang masih single, bergerak karena Allah dalam lajur-lajur yang Allah ridhoi, menghindari, menjauhi hal-hal yang Allah gak suka. Allah tempatkan kita dalam posisi sudah menikah, tetap lakukan apa yang Allah suka. Kita mencoba menjaga keistiqomahan dalam setiap etapa kehidupan, apapun yang Allah titipkan, mau di Indonesia, mau di luar, mau ditetapkan untuk menjadi ibu rumah tangga, ibu bekerja, apapun. Dalam titipan peran apapun yang Allah berikan kepada kita, biarkanlah cinta kita kepada Allah menjaga keistiqomahan kita. Sehingga nanti kalau kita sudah istiqomah, kita punya rasa cinta yang besar, kita nggak akan pernah rela untuk kehilangan. Kita nggak mau kehilangan kasih sayangnya Allah, kita nggak mau kehilangan cintanya Allah sama hambanya. Karena dalam Al-Quran Allah sudah menyampaikan, dan berlomba-lombalah, karena dunia ini adalah arena pertarungan, lombanya yaitu lomba dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, dan bersegeralah gitu ya, karena kita nggak pernah, dunia ini nggak pernah nunggu kesiapan kita harus terus bersegera, dan bekerjalah, karena cuma orang yang berusaha yang pasti akan mendapatkan. Jadi kalau nggak pernah dikerjain ya nggak bakal pernah dapat gitu ya, harus mulai dikerjakan. Dan yang terakhir, berangkatlah gitu ya, karena diam di tempat nggak akan pernah mengubah keadaan. Maka teman-teman, sebagai penutup, kalau ada yang bertanya, apa sih kuncinya dalam membangun keluarga gitu ya? Kuncinya adalah bagaimana kita bisa selalu melibatkan Allah dalam setiap perkara. Udah, itu udah paling indah. Mau lagi single, udah nikah, punya anak 1, 2, 3, apapun yang Allah titipkan kepada kita, libatkanlah Allah dalam setiap perkara. Kemudian bagaimana kita bisa berfastabikul khairat di dunia, saling berlomba-lomba untuk meringankan beban di antara sesama dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dan yang terakhir adalah kerjasama yang baik di antara para pemerannya. Udah, itu yang paling utama, kunci dalam membangun rumah tangga. Maka sebagai penutup, karena setiap deklarasi cinta itu butuh pembuktian. Kalau kita bilang kita cinta sama Allah, itu deklarasi cinta kita, apa perbuatannya? Kita meninggikan sholat, kita puasa, kita zakat, kita ibadah umroh haji misalnya gitu ya, itu bukti cinta kita. Tapi ternyata di luar bukti ibadah fisik, ada ibadah yang mungkin kadang kita suka lupa, ibadah yang jauh lebih sulit dibandingkan ibadah fisik. Apakah itu? Ibadah hati. Kita sabar, kita ikhlas, itu susah gitu ya. Kita bersabar, Allah kasih ujian, kadang kita langsung menggerutu gitu ya. Allah kasih jawaban yang kita nggak suka sama jawabannya, kita langsung ngambek gitu ya, kita langsung ngerasa Allah nggak fair. Jadi bagaimana kita bisa pada saat sudah mendeklarasikan cinta kita kepada Allah, tugas kita adalah mewujudkan dan melaksanakan, mengejawantahkan cinta itu dalam langkah-langkah keseharian, apapun yang kita kerjakan. Termasuk akhwati fillah yang hadir di sini gitu ya. Alhamdulillah sudah Allah berikan kesempatan berkumpul. Tugas kita adalah bagaimana bisa sama-sama mengerja kebaikan dan perbaikan ke depan untuk bisa senantiasa menggenggam keistiqomahan. Mungkin itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Mbak Dewi atas materinya. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak Mbak Dewi, semoga selalu disehatkan selalu. Masya Allah, ada baby. Izin bertanya, jadi aku tuh tergolong nikah muda gitu ya, jadi aku masih muda banget gitu. Terus kayak tadi Mbak Dewi bilang, kayak kita tuh harus tetap menuntut ilmu. Terus kalau misalkan kita masih mau belajar ke jenjang selanjutnya setelah menikah, kan harus berkomitmen bersama pasangan. Maaf sebelumnya. Masya Allah. Nah tapi gimana ya, aku tuh pengen banget kayak misalkan Subhanallah. sekolah lagi atau misalkan ikut volunteer gitu, ikut kegiatan-kegiatan, tapi
Di satu sisi aku punya anak yang nggak bisa mungkin dititipin ke nenek atau pengasuh dan juga ke suami karena beliau kerja gitu. Tapi aku pengen juga gitu berdaya gitu-gitu, gimana tuh Mbak Dewi? Terima kasih. Masya Allah. Namanya siapa? Sarah, Sarah. Menikah usia berapa? 19. Subhanallah. Baik. Mau ditampung dulu boleh? Ada lagi? Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada titipan pertanyaan. Kan lagi ngetren sekarang NPD. NPD, Narcissistic Personal Disorder. Dan sekarang banyak sekali di lingkungan kita terdapat pasangan-pasangan NPD. Bagaimana sikap kita sebagai perempuan ketika misalkan kita dihadapkan, siapa tahu lah ya, gitu kan, bagaimana mensikapinya, apalagi yang sudah terlanjur berumah tangga. Bahkan ada banyak pasangan-pasangan yang belum menikah itu sudah ketemu gitu kan, karena sudah ketemu dengan pas calon-calon yang seperti itu. Nah, apakah dilanjutkan, apakah berpisah, atau bagaimana gitu kan. Terus tips-tipsnya bagaimana bagi yang sudah menikah jika dihadapkan dengan pasangan seperti itu. Karena satu sisi menzolimi, satu sisi kita harus bersabar dengan kehendak Allah ya. Nah itu bagaimana, karena banyak sekali saya membaca beberapa, mungkin bukan artikel ya, kumpulan-kumpulan grup-grup ya, parenting dan sebagainya itu, dan saya melihat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu seputaran yaitu pasangan yang narcissistic personal disorder, seperti itu. Sampai dengan level apa kira-kira narcissistic personal disordernya? Sampai level 4, maksudnya tuh udah yang dia yang memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, yang sudah tidak bisa dikomunikasikan lagi, yang dia yang sudah dia yang merasanya paling benar gitu. Jadi sudah tidak, Allah pun ayat-ayat Allah atau apapun sudah tidak, misalkan sudah tidak didengar lagi. Nah itu seperti apa gitu? Contohnya bagaimana mensikapi seperti itu? Terima kasih. Syukran jazakallahu khair. Insyaallah. Satu lagi boleh? Satu lagi. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Ayo. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya kalau misalkan suami dan istri itu kan tadi Kak Dewi bilang ibarat suami sama istri tuh kayak panci sama tutup gitu ya. Nah ini kondisinya si agak gedean lagi suaranya boleh? Si istrinya misalkan sama juga gitu, suka ngegas, suaminya yang kayak ngerem gitu. Nah kadang kan banyak perbedaan banget tuh. Gimana cara yang bisa bener-bener atau secara istri itu ngebilangin dengan cara yang seperti apa gitu? Ada nggak tips dari Kak Dewi yang bisa ngebilangin dengan cara yang baik tapi bisa diterima juga dari sisi suami gitu? Takutnya dari si istrinya nggak bisa ngebilangnya dengan cara baik, jadi nggak bisa diterima gitu. Terima kasih. Oke, 3 dulu ya. Yang ke depan masih angkat tangan. Kita mau ada berapa sesi tanya jawab? 1 aja atau 2? Oke, kalau masih ada waktunya boleh. Oke, saya coba jawab yang pertama dulu ya. Ini dari Sarah. Subhanallah, Allah takdirkan menikah di usia 19 tahun gitu ya. Dan ini mungkin pertanyaannya nggak cuma di Sarah, bahkan yang sudah nikah di usia 20-an pun gitu ya, punya pertanyaan yang sama. Mbak, saya pengen tetap berkiprah, ingin bisa berkarya, ingin bisa berdaya,
tapi saya masih megang anak sekarang gitu ya. Anaknya nggak bisa dititip, nggak ada orang tua yang bisa dititipin, suami pun kerja. Gimana caranya saya bisa tetap berdaya? Mungkin yang pertama gitu ya, yang pertama yang sering banget saya ulang-ulang ke akhwati fillah semua adalah ibaratnya gitu ya, seorang perempuan itu adalah kita pernah belajar pada saat SMP SMA yang namanya adalah hukum kekekalan energi. Sama dengan perempuan, pada saat sebelum dia menikah dia bisa aktif banget, kegiatan organisasi ngerjain A, B, C, D, kegiatan masyarakat, D, E, F semuanya dihajar habis. Pada saat sudah menikah, kemudian dia fokus di rumah aja. Mungkin sebagian orang bertanya, ini energinya kemana? Yang dulu sebelum nikah tuh hebat ya. Pada hakikatnya energi itu kekal, dia nggak berkurang satupun, tapi dia berubah wujud, berubah bentuk. Kalau sebelum menikah mungkin seorang akhwat bisa banyak berkiprah gitu ya untuk masyarakatnya, untuk dakwah kampusnya. Pada saat sudah menikah ia fokuskan energinya untuk membangun di keluarganya, dakwah keluarganya yang diperkuat. Jadi ibaratnya adalah itu hukum kekekalan energi. Dan bisa jadi mungkin sekarang anaknya masih balita, masih kecil. Pada saat anaknya sudah cukup besar gitu ya, bahkan profesor saya dulu bikin perjanjian sama istrinya, kalau dia mau kuliah S3 lagi boleh, tapi nunggu anaknya umur 10 tahun. Ada yang seperti itu. Tapi mereka pegang janjinya, mereka punya perencanaan ke depan mau ngapain. Dan benar saja energinya tetap kekal. Pada saat anaknya sudah cukup dianggap mapan gitu ya, sudah cukup besar, akhirnya energinya berubah lagi. Si perempuan ini tetap misalnya tadi mau mengerjakan kuliah lagi, bantu-bantu di masyarakat, volunteer dikerjakan. Yang mungkin pada saat dia punya balita nggak bisa sebebas itu gitu ya. Namanya masih kecil kan pasti kita kan megang terus gitu ya. Jadi yang pertama, akhwati fillah, ingat-ingat dengan hukum kekekalan energi. Karena energinya seorang wanita itu sama dan tidak pernah berubah. Kalau dulunya memang 100% sampai dengan sekarang kualitasnya 100%, ia hanya berubah wujud, berubah bentuk. Energinya tetap kekal, tetap sama. Yang kedua, ini tips yang lain juga. Pada saat saya berangkat S3 ke Inggris gitu ya, saya ngerasa ada gap yang cukup besar. Kegiatan yang di Indonesia bisa padat banget semingguan gitu ya, setiap hari pasti ada aja kelelahan yang lain. Kok di Inggris saya ngerasa gak sibuk gitu ya. Mungkin saya ngerasain gitu, sama nih. Saya juga punya anak balita pada saat itu. Maka apa yang dikerjakan? Allah bukakan pintu-pintu kebaikan yang lain. Pada saat itulah gitu ya, tanpa rencana, nggak masuk rencana hidup saya, Allah tuntun saya untuk menulis buku. Bayangin nulis buku, karena di Inggris nggak bisa seaktif di Indonesia gitu kan. Ya pertemuan kajian masyarakat ya paling cuma seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu ya. Akhirnya energinya saya ubah lagi, menjadi nulis di blog. Mungkin sebagian ada yang kenal saya pertama-tama tuh via blog dulu. Dan ternyata karena di blog banyak yang baca, banyak yang bagus, penerbit nyamperin saya, Mbak bisa nggak nulisin kisahnya pada saat S1 biar akhwat-akhwat yang lain bisa belajar gitu ya. Jadi sama, kita pilih nih, apalagi sekarang karena sosial media juga cukup ramai, kita bisa gunakan teknologi untuk mengubah energi kita dan menghasilkan kebaikan di sana. Mungkin agak sulit kalau turun ke lapangan, tapi pada saat misalnya entah babynya tidur atau pada saat pekerjaan rumah sudah selesai, 1 jam sehari, coba deh kita fokusin nulis. Mungkin bisa gitu ya. Atau bagian lain yang saya kerjakan kalau pada saat riuh dengan si kecil, karena sama nih, saya lagi S3, suami S3, saya masih jadi peneliti. Alhamdulillah Allah tuntun bisa menyelesaikan 3 buah buku pada saat yang bersamaan. Bukan karena saya hebat, tapi Allah tuh mampukan saya. Di saat anak-anak itu tidur, saya buka laptop lagi. Anak-anak udah tidur nih jam 9, jam 10, saya buka laptop lagi. Saya ngerjain pekerjaan yang belum tuntas. Dan akhirnya bisa kepegang gitu ya. Jadi nanti yang pertama ingat-ingat hukum kekekalan energi. Yang kedua coba kita ubah, cari-cari nih dalam keseharian kita, misalnya apakah kita bisa mengubah energi itu dengan energi positif untuk mengajak kebaikan via sosial media misalnya, via tulisan misalnya, yang mungkin memang tidak melibatkan kehadiran fisik pada saat itu. Itu juga bisa dikerjakan ya akhwati fillah. Intinya adalah ladang kebaikan itu terbuka luas. Bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan ladang kebaikan itu dalam setiap detik yang Allah sudah titipkan pada diri kita. Pertanyaan yang kedua, tadi sempat nanya nih terkait dengan NPD. Mungkin sebagian dari kita nanya apa sih Narcissistic Personality Disorder. Jadi sebenarnya kalau NPD itu, ini
idealnya adalah memang sudah bisa ditegakkan diagnosa misalnya oleh psikolog misalnya, karena kita juga nggak bisa bilang tiba-tiba punya NPD kita nggak bisa juga kan. NPD itu ibaratnya adalah seseorang yang merasa bahwa dirinya itu tinggi, dirinya tuh hebat. Saya orang yang paling hebat. Mungkin kalau kita bisa bilang Fir'aun itu NPD gitu ya. Sangat narsistik ya lah, saya Tuhan sepede itu gitu ya. NPD-nya udah tingkat dewa gitu. Udah tingkat paling tinggi. Mereka menilai bahwa mereka sangat tinggi sehingga orang lain itu rendah di hadapan mereka. Itu NPD. Yang kedua, mereka itu suka menganggap dirinya tuh superior, statusnya paling tinggi, yang lain itu di bawah saya. Yang ketiga, mereka suka melebih-lebihkan kalau mereka punya pencapaian. Saya hebat loh, saya bisa gini, akhirnya begini, dan ngerasa bahwa I am the only one who did that. Yang pada hakikatnya lagi, kalau kita kembalikan diri kita kepada hakikat seorang muslim, ada nggak sih pencapaian yang kita hasilkan karena diri kita sendiri? Nggak ada. Kita bisa lulus, kita bisa ngerjain A, B, C, D, karena Allah izinkan itu terjadi. Itu yang beda. Artinya apa? Orang-orang yang memiliki gejala NPD ada yang kosong di hati mereka. Ibaratnya gitu ya, kalau di dalam Quran Allah bilang ada segumpal darah. Kalau darah itu baik, maka keseluruhan tubuh orang itu baik. Tapi kalau segumpal darah itu buruk, buruklah semua perangai orang itu. Nah tadi berarti orang NPD ini apa? Segumpal darah itu apa sih? Hati kita. Kalau hati kita sudah kotor, sudah ibaratnya banyak karat-karat di sana, susah dibersihinnya. Tapi orang yang menyadari bahwa hakikatnya kita dihadirkan di dunia bukan hanya sekedar untuk menjadi orang yang superior gitu ya, tapi bahkan bermanfaat untuk semesta, nggak akan ada kejadian NPD. Maka apa yang harus dilakukan kalau ketemu dengan orang-orang NPD? Yang pertama, coba ketuk hati mereka, karena tadi segumpal daging itu yang bermasalah, hatinya yang bermasalah. Tapi ngetuk hati itu ibaratnya kalau hatinya udah berkarat, beda lah ya sama hati yang mungkin karatnya masih 30%. Ini kan tadi makanya saya tanya NPD itu ada beberapa level. Signingnya juga beda-beda. Ada yang mild, ada yang masih rendah lah ya. Yang mild ini mungkin lebih mudah kita ajak. Pada saat hatinya dia sudah mulai terbuka, let's say karatnya itu masih 10%, 20%, 30%. Tapi ibaratnya Fir'aun itu udah 100%. Susah diajak balik lagi gitu ya ke jalan yang lurus. Tugas kita adalah mengetuk hatinya, kembalikan lagi kepada hakikat seorang hamba. Ibaratnya ini kalau orang NPD, dia nggak paham maknanya sholat. Sholat itu kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Zat Maha Pencipta. Kita sujud, subhanallah. Kita mengagungkan sebuah zat yang jauh lebih tinggi daripada kita. Dan namanya orang sholat itu harus menghadirkan kekhusyuan, bukan hanya gerakan badan. Maka kalau seorang muslim dengan keimanan yang baik gak akan pernah kena NPD. Dia sadar pada saat dia diri saja, dia sedang menghadap ke kiblat, subhanallah gitu ya, menghadap dan sedang berdialog dengan zat yang maha besar gitu ya. Dan dia gak ada apa-apanya, mau apa yang disombongkan. Maka kita kembalikan lagi, mencoba untuk membersihkan hati orang tersebut. Kalau kebetulan ternyata tadi dikisahkan misalnya terlanjur menikah misalnya dengan orang yang NPD, ajak lagi, balikin lagi ke dalam jalannya Islam, pelan-pelan diketuk hatinya. Tapi yang nomor 2, ada satu kekuatan di atas kekuatan manusia, kekuatan doa, minta sama Allah. Karena subhanallah yang bisa mengunci dan membuka hati manusia itu cuma Allah, bukan manusia. Kalaupun ada orang gitu ya bisa balik ke jalan yang benar, yakin itu bukan karena kita. Kita tuh cuma wasilah aja, jalan, tapi Allah yang membukakan hatinya. Maka yang pertama minta pertolongan sama zat yang punya kekuatan, bukan kekuatan manusia gitu ya. Zat yang punya kekuatan dan yang maha memungkinkan hal-hal yang ngerasa gak mungkin lagi gitu ya. Bahkan kalau dulu kita dengar ada seorang pembunuh serial killer pengen balik lagi gitu ya, bertobat ke hadapan Allah, yang ngebuka hatinya siapa kalau bukan zat yang maha menggenggam setiap hati manusia. Tetap berdoa, minta sama zat yang maha kuasa. Yang kedua, lakukan yang kita bisa, ajak menuju pintu kebaikan, dengerin gitu ya kajian-kajian agar dia balik lagi terbuka. Harapannya adalah segumpal darah dalam daging kita ini, di hati kita ini bisa kembali bersih, kembali suci. Jadi Allah yang akan mudahkan perjalanan itu kembali. Dan insya Allah apapun hasilnya, mau dia tidak lagi NPD, masih NPD, trust me, ini bukan masalah hasil, tapi proses yang sedang kita kejar. Usaha kita yang dihitung sama Allah, bukan hasil akhir.
Kalau misalnya Allah itu hanya menghitung hasil akhir, nggak fair antara umat Nabi Musa sama umat Nabi Muhammad. Muhammad boleh berbangga diri, nanti Musa sedih gitu ya. Enggak, Allah tidak menghitung hasil akhirnya, Allah lihat usaha-usaha kita. Jadi itu yang kita pastikan dulu, 3 hal itu kita kerjakan. Semoga Allah berikan kemudahan gitu ya, atas segala upaya-upaya kebaikan dan perbaikan yang kita coba bangun ke depan. Pertanyaan yang ketiga, ini tadi kalau saya salah-salah dengar atau enggak, gimana caranya biar istri bisa misalnya mengingatkan suami gitu ya, dan biar bisa diterima, jangan ngerasa kayak, karena kadang kalau laki-laki gitu ya, nah ini sama nih, mirip-mirip dengan NPD tapi enggak juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kadang laki-laki itu kan ibaratnya adalah imam rumah tangga. Ada sebagian laki-laki itu yang nggak suka diceramahin, bahasanya gitu kali ya. Karena ngerasa bahwa, lah saya kan imamnya gitu, kenapa juga saya mesti diceramahin. Tapi akhwati fillah, yang pertama dan subhanallah gitu ya, kalau cari pasangan, itu kan Rasulullah udah pernah bilang ya, mau dilihat dari kekayaan, dari jabatan, dari kedudukan, keturunan, atau yang terakhir, mau dilihat dari agamanya. Kalau kita milih seorang pasangan kita dari agamanya, subhanallah, ini gak akan terjadi. Kenapa? Karena tadi dalam rumah tangga, nasihat menasihati itu gak ada batasan, hanya laki-laki boleh nasihatin wanita, gak ada. Dalam Quran itu gitu ya, kita boleh mengingatkan sama-sama sesaudara muslim bahkan dalam kebaikan, dan gak ngelihat gender gitu ya, atau gak ngelihat peran, hanya suami yang boleh nasihatin istri, gak pernah. Maka seorang laki-laki yang faham agamanya, dia gak akan pernah merasa kalau dinasihatin perempuannya salah, enggak. Karena sama-sama lagi ngebangun diri. Bahkan itu gitu ya, saya sering sama suami ngingetin saya ngingetin suami. Kalau ada hal yang saya gak suka gitu misalnya, kok tadi begitu sih, kan gak boleh, harusnya gini misalnya. Dengan bahasa yang santun. Yang kedua, kalau ngingetin, yang pertama jangan pernah di hadapan publik, itu penting gitu ya. Karena kadang kalau ngingetin di depan publik itu ya pasti orang nggak suka lah ya. Kita juga nggak suka lah ya ditegur di depan publik. Berbicara 4 mata dalam kondisi yang sudah tenang, bukan juga dalam kondisi lagi panas gitu ya. Karena nggak akan masuk nasihat apapun kalau orang lagi kesel gitu. Jadi yang pertama, tentukan waktunya sebisa mungkin dalam kondisi yang sudah santai. Kemudian ya 4 mata saja disampaikan dengan bahasa yang baik, insya Allah nanti didengarkan gitu lah ya, dan kita tidak terkesan menggurui. Insya Allah itu mungkin untuk 3 penanya pertama. Terima kasih Mbak Dewi. Oke, selanjutnya. Oke, aku mau. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kalimatnya singkat aja Mbak Dewi. Siap. Tapi mungkin memang teknisnya dari pertanyaan tersebut agak panjang ya. Jadi gini, saya mau tanya bagaimana sih Islam mengajarkan pentingnya komunikasi dalam rumah tangga? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ke sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ami, izin bertanya kepada Mbak Dewi. Kan kalau dilihat dari backgroundnya nih ya, dengan keluarga, pendidikan, karir, semuanya tuh kayaknya smooth, baik gitu. Tapi ada nggak sih momen dimana Bu Dewi ini ngerasa down gitu dalam kehidupan, pastinya dengan keluarga atau dengan pendidikan dan semuanya, apalagi tinggalnya kan jauh ya di luar negeri waktu itu, dan gimana cara mengatasinya? Ya itu aja, makasih. Baik, belum azan ya. Jadi sembari menunggu azan, saya coba jawab 2 pertanyaan terakhir insya Allah ya. Mohon maaf, belum semuanya bisa bertanya dan langsung menjawab. Yang pertama, bagaimana Islam mengajarkan komunikasi dalam rumah tangga. Jadi kata kuncinya adalah komunikasi gitu ya. Ini kalau kita berbicara komunikasi, idealnya bahkan dalam bahasa Latin communicate itu ibaratnya adalah bukan satu arah. Komunikasi itu 2 arah gitu ya.
Dan yang harus kita bangun berarti adalah ada tune in dari dua belah pihak untuk saling mendengarkan. Itu komunikasi yang ideal, yang harusnya berjalan. Karena kadang ada masanya mungkin komunikasi itu cuma satu arah doang, satu orang doang aja yang ngomong, yang lainnya cuma bagian dengerin. Nah, gimana cara kita ngebangun komunikasi yang ideal terutama di dalam rumah tangga, dalam Islam? Islam mengajarkan kita untuk bisa satu, jujur, terbuka, dan yang ketiga, pokoknya balikin semuanya balik ke Quran sama sunnah yang mulia gitu ya. Karena komunikasi itu bisa ada dua hal. Jadi yang pertama adalah kita mengkomunikasikan hal gitu ya kepada pasangan kita. Udah sih belum? Oh, belum. Saya takut ASN. Jadi komunikasinya itu dibangun sebisa mungkin, sesering mungkin lebih baik. Cuma kadang kalau udah sibuk, dua-duanya sibuk, itu kadang suka lupa. Dan yang mulai membuat ada konflik-konflik dalam rumah tangga itu adalah tadi udah lupa untuk komunikasi. Kalau saya biasakan sebelum tidur gitu ya, ngobrol dulu sama suami. Minimal banget nanya, gimana hari ini gitu. Hari ini ngapain aja. Kalau setiap hari nggak bisa, ya udahlah 3 hari sekali. Kalau nggak bisa juga seminggu sekali. Minimal tahu istrinya ngapain aja, suaminya ngapain aja, kemana aja. Itu harus tahu gitu ya. Jadi nggak pakai nanya dan nggak bingung. Dan kita juga kan minta izin ya pada saat kita pergi. Jadi bangun komunikasi sesering mungkin lebih baik, terbuka dan jujur gitu ya. Apa yang terjadi hari ini sama anak-anak, mau ngapain. Kalau misalnya ada keputusan yang harus diambil bersama juga diskusi. Sama terakhir saya ngobrol sama suami nih, anak saya yang pertama nih masuk ke program tahfiz atau enggak, mau diasramain 9 bulan, ngafalin Quran gitu ya. Dia masih kelas 5 SD, yang lainnya udah gede. Oh, kita diskusi itu terbuka. Jadi sama-sama ngasih pandangan dan sama-sama menenteramkan. Karena kalau cuma kita pendem dalam hati, cewek itu suka overthinking. Dan suami itu bagian ngelurusin, ngingetin lagi logikanya, moral thinkingnya dibangun lagi gitu ya. Diingetin lagi ke Quran sama sunnah. Anaknya lagi mendekat kepada Allah, kenapa mau kita jauhkan? Gitu ya. Jadi akhirnya kita butuh partner yang bisa menyeimbangkan. Jadi bisa menyeimbangkan antara yang punya perasaan, karena kadang suami pun suka nyelonos aja gitu ya, kayak gak ada perasaannya acan gitu. Ini bisa kita ingetin lagi. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya gimana caranya kesannya smooth aja, sebenarnya nggak smooth. Banyak lah ya ups and downs-nya. Saya juga sempat cerita di buku yang terakhir, saya lagi S3. Di S3 itu saya sampai dengan hari ini saya punya penyakit autoimun, saya punya kondisi hipertiroid, down, badannya ngedrop banget. Bukan saya yang pengen drop, badannya yang nggak bisa diajak lagi untuk ngebut gitu ya. Suami saya ngerem, sampai dengan saya hamil saya kena urinary retention yang harusnya nggak terjadian gitu lah ya. Pokoknya ada aja. Jadi sebenarnya nggak sesmooth itu. Tapi pada saat kita punya pasangan, ada tempat untuk saling mengingatkan, untuk saling menguatkan. Yang mungkin kalau saya sendirian saya sulit untuk bertahan. Tapi suami saya ngingetin lagi gitu ya, kita kembalikan semuanya hanya kepada Allah. Termasuk tadi mau ada titipan sakit, ya sakit itu juga haknya Allah. Allah udah ngasih kesehatan sama saya 23 tahun, 25 tahun. Masa saya mau komplain dikasih penyakit gitu ya. Jadi ada pundak untuk berkeluh kesah. Ada orang yang sama-sama sering mengingatkan dan menguatkan, bahkan mengajak kedua tangan untuk selalu menengadah ke atas gitu ya. Minta sama Allah. Karena hakikatnya kita nggak pernah bisa apa-apa tanpa izinnya Allah. Jadi smooth tidak sesmooth itu, pasti akan ada ups and downs-nya, bahkan lebih banyak ups and downs-nya gitu ya yang dirasakan. Karena menjaga keseimbangan sehari-hari aja luar biasa perjuangannya. Tapi lagi-lagi ketika kita jalan gak sendirian, kenapa saya bilang pernikahan itu kita lagi nyari teman yang sama-sama mau ke surga. Itu gunanya pasangan kita, itu gunanya suami kita. Kita menikah sama-sama punya tujuan yang sama dan akhirnya ngingetin saya kalau saya lupa. Balik ke tujuan awal lagi gitu ya. Saling menguatkan untuk sama-sama mencapai tujuan yang kita harapkan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama mendengarkan azan terlebih dahulu.
Terima kasih kepada Mbak Dewi. Selanjutnya tadi sudah dipilih 3 pertanyaan terbaik. Jadi untuk 3 nama yang disebutkan boleh maju ke depan. Yang pertama Mbak Sarah. Yang kedua Mbak Ami. Dan yang ketiga Bunda Heni. Boleh ke depan. Hadiahnya insya Allah disponsori oleh sponsor kita, Wardah. Silakan ke depan. Boleh dibantu untuk dokumentasi. Terima kasih dan selamat kepada para pemenang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah menyelesaikan 2 sesi materi yang sungguh luar biasa ya, Masya Allah. Nah untuk selanjutnya dilanjutkan dengan sholat zuhur. Jadi untuk sholat zuhur nanti di sana ada musola yang itu hanya berkapasitas 20 orang, jadi silakan nanti bergantian. Dan untuk nanti juga akan ada space sholat di sebelah sini, jadi nanti bisa ditambah. Tapi untuk sementara masih di sana. Silakan nanti bergantian. Dan untuk voucher makan nanti mendengarkan pengarahan ya dari nomor kupon nanti mungkin dari 1 sampai 25 dan kemudian nanti selanjutnya nanti dipanggil. Oke, terima kasih. Ada sesi foto bersama Mbak Dewi kah? Enggak sih Mbak, udah kayaknya.